warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu akan memulai dengan mengabsen ya. Abdul Malik Madani, Gak ada bu, kemana? sakit. Sakit. Diki Zulkarnain, Bepergian bu. Zainal Muhaimin, Hadir. Indah Faradisul Jinani, Hadir. Oke. Ada yang tahu tidak sekarang kita akan bahas apa? Belum tahu bu. Materi pertama pada pertemuan kali ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada yang tahu pengertian dari pertumbuhan? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan penjelasan dari pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah sel, volume sel, dan massa sel yang bersifat irreversibel. Apa yang dimaksud irreversibel? Irreversibel itu tidak dapat kembali lagi. Jika suatu tumbuhan sudah tumbuh, maka tumbuhan tersebut tidak akan kembali mengecil lagi, tidak akan berubah menjadi biji lagi. Nah, sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan di sini berjalan beriringan. Tidak bisa sebuah tumbuhan hanya mengalami tumbuh saja, tidak mengalami perkembangan. Itu tidak bisa. Jika tumbuhan hanya mengalami pertumbuhan saja, maka tumbuhan tersebut akan mati. Karena apa? Karena tidak adanya pertambahan dari fungsi sel yang akan menyebabkan tumbuhan tersebut mati. Nah, pertumbuhan di sini juga bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Nah, jika ada suatu tumbuhan kan bisa dapat diukur kan, tingginya berapa meter, gitu. Sama seperti manusia, tinggi manusia kan juga bisa diukur. Begitu juga dengan berat manusia. Beda hal dengan perkembangan. Perkembangan itu tidak bisa diukur. Bagaimana seseorang bisa mengukur tingkat kedewasaan? Tidak bisa kan? Nah, bagaimana Bu cara mengetahui bahwa tumbuhan itu sudah mengalami perkembangan atau proses menuju kedewasaan? Nah, tumbuhan itu dapat dikatakan berkembang jika alat reproduksi generatifnya sudah berfungsi. Nah, hal itu dapat ditandai dengan munculnya bunga. Jika suatu tumbuhan sudah berbunga, maka tumbuhan tersebut sudah dewasa. Namun, perkembangan di sini tidak dapat diukur, beda dengan pertumbuhan. Diingat ya, tidak dapat diukur, yang bersifat kualitatif. Jika pertumbuhan bisa diukur, yaitu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur, bersifat kualitatif. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Alhamdulillah paham. Ada yang belum dimengerti? Sudah bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 5, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, nutrisi, dan hormon. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu suhu. Suatu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum, yaitu 22 hingga 37 derajat Celcius. Nah, pada suhu optimum ini, tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan mampu berbunga ataupun berbuah. Nah, diingat, pada suhu optimum berapa tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik? 22 sampai 30. 30 berapa?
33 37 derajat Celcius. Salam. Nah, yang kedua yaitu cahaya. Cahaya matahari, kalian tahu kan cahaya matahari itu berfungsi sangat penting bagi pertumbuhan. Nah, cahaya matahari sangat penting untuk proses fotosintesis. bagus. Cahaya matahari sangat penting untuk proses fotosintesis. Nah, intensitas pencahayaan atau penyinaran matahari di sini jika intensitasnya berbeda maka akan menghasilkan macam berbagai tumbuhan yang berbeda juga. Nah, selanjutnya adalah kelembapan. Nah, kelembapan di sini merupakan suatu keadaan di mana udara sudah jenuh dengan uap air. Nah, akibatnya sel-sel pada tumbuhan akan mencapai pada batas maksimal. Tumbuhan akan berusaha mempertahankan diri dengan cara membuka stomatanya untuk mengeluarkan kelebihan air yang ada pada tanaman tersebut. Jika kelembapan tersebut terlalu tinggi, maka jaringan akar pada tumbuhan akan mengalami kerusakan karena terendam oleh air, yang akan mengakibatkan akar tersebut akan mengalami pembusukan. Selanjutnya adalah nutrisi. Nah, nutrisi di sini berupa zat hara. Di mana zat hara di sini merupakan suatu bahan-bahan kimia yang diperlukan oleh tumbuhan. Semakin banyak zat hara atau nutrisi yang berada di sekitar tumbuhan, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, jika zat hara yang berada di sekitar tumbuhan itu sedikit, maka pertumbuhan pada tumbuhan tersebut akan terganggu. Kemudian faktor yang terakhir adalah hormon. Nah, hormon di sini merupakan faktor yang tersedia pada tubuh tumbuhan itu sendiri. Hormon di sini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Baik. Untuk pertemuan kali ini, tugas dari ibu kalian kerjakan di itu ya. Sebentar. Ibu pinjam bukunya dulu. Buku paket. Di situ ada soal-soal uji kompetensi halaman 19, yaitu dikerjakan sebagai tugas rumah kalian, sebagai PR, dikumpulkan minggu depan. Sekalian ibu kasih tahu untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya. Nanti ibu cek dulu bahan dan alat-alatnya apakah sudah lengkap. Ini jangan lupa dikerjakan ya. Ini kan ada 20 soal pilihan ganda dan juga esai 10 soal. Ini ibu harap kalian mengerjakan dengan baik ini. Terima kasih ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak. Nah, ibu akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Nah, pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah sel, massa sel, dan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali pada semula lagi. Nah, pertumbuhan di sini dapat diukur. Oleh sebab itu, pertumbuhan bersifat kuantitatif. Selanjutnya adalah perkembangan. Nah, perkembangan di sini merupakan proses menuju dewasa. Perkembangan di sini tidak bisa diukur dan perkembangan ini bersifat kualitatif.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah suhu, cahaya, kelembapan, nutrisi, dan hormon. Ibu, kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Jika sudah tidak ada, Ibu anggap sudah cukup ya pertemuan pada kali ini. Ya sudah, Ibu akhiri. Jika ada salah kata dan perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, sebelum mengakhiri, mohon ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.